Ketika para backpacker Inggris pergi ke pedalaman untuk melakukan perjalanan keliling dunia, tempat ini menjadi perhentian terakhir mereka. November 15 tahun 2000, Peter Falconio dan kekasihnya Joanne Lees meninggalkan Inggris dengan rencana mengunjungi Nepal, Thailand, Kamboja, Australia, Selandia Baru, Fiji, dan Amerika. Pada tanggal 16 Januari tahun 2001, mereka tiba di Australia. Tujuan pertama mereka adalah Sydney, di mana mereka berencana bekerja mengumpulkan uang untuk perjalanan berikutnya. Pada tanggal 25 Juni, mereka akan meninggalkan Sydney dan pergi dengan van camping orange mereka menuju Canberra, Melbourne, dan kemudian Australia Selatan. Selama perjalanan, mereka sering singgah untuk istirahat di area perkemahan dan kadang di tempat peristirahatan yang mereka temukan di sepanjang jalan. Tanggal 11 Juli, pasangan ini berada di Uluru, di mana mereka bertemu dengan beberapa wisatawan backpacker asal Kanada. Saat itu, Peter dan Joanna memberikan tumpangan ke Kings Canyon di Taman Nasional Waterka. Keesokan harinya, mereka menghabiskan hari dengan berjalan-jalan di sekitar Alice Springs, lalu tidur di sebuah penginapan. Peter harus bertemu dengan seorang akuntan pada tanggal 14 Juli. Selama bekerja di Australia, dia telah membayar pajak sebagai penduduk Australia, bukannya non-resident, dan perlu mengubah statusnya. Dia juga membeli tiket untuk perjalanan ke Papua Nugini yang rencananya akan dilakukan akhir tahun ini bersama seorang teman. Joanna menghabiskan hari itu di perpustakaan lokal Alice Springs sembari memeriksa email. Kemudian, dia menelpon temannya di Sydney untuk membicarakan petualangannya. Setelah menghabiskan waktunya, Peter akan datang menjemputnya. Sekitar pukul 4 sore, pasangan tersebut kembali ke mobil camper van dan menuju ke utara. Saat itu, Joanna yang mengemudi, sementara Peter berbaring di belakang dan membaca The Catcher in the Rye. Setelah pukul 6 sore, mereka mengisi bahan bakar di T3 Roadhouse dan menikmati minuman sambil menyaksikan matahari terbenam. Ketika mereka kembali keluar, Peter mengemudikan mobil mereka dan melanjutkan perjalanannya ke Jalan Raya Stewart. Dia menyadari bahwa sebuah SUV 4WD Toyota telah mengikuti mereka sejak meninggalkan Roadhouse. Saat kendaraan itu terlihat melewati mereka, Peter melihat pengemudi memberi isyarat kepadanya untuk menepi. Joanna merasa gugup untuk berhenti di jalan yang terisolasi, tetapi Peter meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia keluar dan mendekati mobil SUV tersebut. Peter berseru, "Ada apa, kawan?" Kemudian pengemudi memberitahunya bahwa ia melihat percikan api keluar dari bagian belakang van. Saat Peter dan orang asing itu menuju ke belakang van, dia memanggil Joanna untuk bersiap-siap menghidupkan mesin. Dia meluncur ke belakang kemudi dan bersiap-siap. Tetapi Joanna malah dikejutkan oleh sebuah suara tembakan keras. Sebelum dia sempat bereaksi, pengemudi lain sudah berada di jendelanya sambil mengacungkan pistol. Selanjutnya, dia mengikat tangan Joanna di belakang punggungnya dengan tali pengikat kabel hitam, lalu memaksanya masuk ke dalam mobil bersama anjingnya. Sementara seorang lagi sibuk melakukan sesuatu di dekat mobilnya, Joanne dapat melarikan diri ke semak-semak dan ia bersembunyi. Dia bersembunyi selama lebih dari 5 jam, sementara penyerangnya terus mencarinya. Dia akhirnya bisa mendapatkan bantuan setelah tengah malam ketika seorang pengemudi lain datang dan dia memberi tanda padanya.
Mereka mencoba mencari Peter, tetapi ketika Joanne mengatakan bahwa penyerangnya memiliki pistol, mereka memutuskan untuk mencari bantuan terlebih dahulu. Pembunuhan backpacker masih teringat jelas dalam pikiran orang-orang antara tahun 1989 dan 1993. 7 anak muda dibunuh oleh pembunuh berantai Ivan Milat. 5 dari korbannya adalah turis yang sedang backpacker. Jadi, ketika berita tentang kisah ini tersiar, dunia pun memperhatikannya. Mereka menemukan camper van kombi berwarna orange milik pasangan itu di antara semak belukar dan genangan darah yang besar. Tetapi tidak ada Peter. Sekitar 8 jam setelah pencarian dimulai, penghalang jalan dipasang di sepanjang rute utama di daerah tersebut. Mereka juga memeriksa semua pom bensin di sekitar area tersebut dan menemukan rekaman pelaku di sebuah pom bensin Shell di Alice Springs yang sedang mengisi bahan bakar dan membeli es kopi. Di TKP, mereka menemukan jejak kaki yang ternyata adalah jejak kaki Joanne. Para penyidik memanggil pelacak dari pemukiman terdekat, namun mereka tidak dapat menemukan bukti apapun tentang Peter atau penyerangnya. Pada saat itu, mereka masih mencari korban yang terluka dengan asumsi bahwa penyerangnya telah meninggalkannya dalam keadaan terluka. Mereka mengira bahwa pembunuhnya akan meninggalkan mayatnya di dekat kendaraan karena Joanne telah melarikan diri. Sekitar waktu inilah, para penyelidik mulai menanyai Joanne bukan sebagai korban dan saksi, tetapi seolah-olah dia terlibat. Mereka mengatakan bahwa pernyataan dan secara perlahan sikapnya mulai berubah selama beberapa minggu setelah kejadian tersebut. Termasuk wajah penyerangnya, deskripsi kendaraannya dan jenis anjing yang dimilikinya. Mereka mendapatkan kembali sampel DNA dari kaos Joanne dan hasilnya adalah seorang pria tak dikenal. DNA tersebut cocok dengan DNA pada ikatan kabel yang digunakan di tangannya dan ada satu lagi di dalam mobil mereka di bagian persneling. Tetapi itu tidak cocok dengan Peter. Polisi merilis rekaman CCTV dari pengemudi yang berada di pom bensin dengan harapan dia menemukan petunjuk dan dapat melihat wajah mereka. Tak lama, mereka mendapat telepon dari orang lain yang mengatakan bahwa mereka mengenali pengemudi dan kendaraannya. Mereka mencocokkannya dengan pemilik kendaraan Toyota Land Cruiser 4WD yang terdaftar. Salah satu nama dalam daftar tersebut adalah Bradley John Murdoch. Namun polisi tidak menghubunginya atau meminta sampel DNA. Pada tanggal 17 Mei tahun 2002, polisi menangkap seorang pria atas tuduhan narkoba. Untuk meringankan dakwaannya, ia mengatakan bahwa ia memiliki informasi tentang seorang teman yang telah membunuh seseorang. Temannya itu bernama Bradley John Murdoch. Rincian kejahatan tersebut tampaknya sesuai dengan kasus pembunuhan dan penyerangan di jalan raya yang terjadi pada tahun sebelumnya. Mereka kemudian menemukan saudara laki-laki Murdoch dan mendapatkan sampel DNA-nya yang cocok dengan para penyerang. Namun, Murdoch telah mengetahui tentang pencarian dirinya. Ia pun berencana untuk melarikan diri. Tapi, sayangnya, pada tanggal 22 Agustus tahun 2002, Murdoch ditangkap oleh kepolisian Australia Selatan dengan tuduhan penculikan dan penyerangan yang berbeda. Pada tanggal 13 Desember tahun 2005, juri menyatakan Bradley John Murdoch
bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa pembebasan bersyarat selama 28 tahun. Di pengadilan, terungkap bahwa Murdoch sebelumnya pernah dibebaskan dari tuduhan penyerangan seksual berat terhadap seorang ibu dan anak perempuan di Australia Selatan beberapa tahun sebelum menyerang Peter dan Joanna. Hingga saat ini, Murdoch masih menolak untuk memberitahu keluarga Peter Falconio tentang apa yang dia lakukan terhadap mayat tersebut. Pada tahun 2017, sebuah surat anonim dikirim ke NT News yang mengatakan bahwa Murdoch telah memotong-motong tubuh Peter dan memasukkannya ke dalam 2 tas besar. Murdoch kemudian meminta seorang teman untuk mengambil kantong-kantong tersebut dan melarutkannya dalam asam, tetapi teman tersebut diduga mengubur kantong-kantong tersebut di daerah terpencil di Australia Barat. Pada bulan Februari tahun 2017, untuk pertama kalinya, Joanne, istri Peter, kembali ke lokasi dan daerah sekitar setelah 15 tahun setelah kejadian. Dia masih berharap sisa-sisa dari suaminya dapat ditemukan. Wanita 43 tahun itu mengatakan bahwa ia ingin membawanya pulang saat ia kembali ke lokasi penembakan untuk sebuah acara televisi khusus Australia. Dia menahan air mata saat dia menambahkan, "Ini karena saya ingat. Ini karena saya sangat mencintai Pete dan saya ingin membawanya pulang dan saya harus membawanya pulang." Lalu ia melanjutkan, "Saya tahu dia ada di salah satu tempat ini." Meskipun telah dilakukan beberapa kali pencarian terhadap jasad turis asal Inggris tersebut selama bertahun-tahun, polisi Northern Territory belum berhasil melacaknya. Jasad lainnya ditemukan pada tahun 2003, 2004, dan 2008, namun tidak ada yang dapat dihubungkan dengan Peter, menurut Nine Newspapers. Sampai saat ini, Murdoch tetap bersikukuh bahwa ia tidak bersalah dan menolak memberitahu polisi di mana jasadnya berada. Murdoch diyakini telah menyembunyikan jasad Falconio yang tidak pernah ditemukan meskipun telah dilakukan pencarian dengan sangat ekstensif. Namun, pada bulan Februari tahun 2023, telah ditemukan tulang belulang manusia di pedalaman di Alice Springs. Sisa-sisa itu akan diuji untuk dilihat apakah cocok dengan Peter, karena usia dan lokasinya mungkin sesuai dengan waktu dan daerah tempat dia dibunuh. Detektif Northern Territory mengatakan, "Kami sudah pernah melakukan penyelidikan seperti ini sebelumnya, jadi kami tidak akan mengambil kesimpulan." Usia dan lokasi tulang-tulang tersebut sangat cocok dengan kasus ini. Demikian konfirmasi polisi, namun forensik masih perlu menganalisis DNA dan catatan gigi untuk mengetahui apakah tulang-tulang tersebut milik Peter. Ada juga yang mengatakan bahwa jasadnya mungkin tidak akan pernah ditemukan karena mungkin terkubur di dalam sumur atau dihancurkan oleh binatang buas. September lalu, politisi Frank Pangelo mendesak pemerintah Northern Territory untuk memberikan hadiah sebesar $1 juta Australia atau kurang lebih setara 580.000 untuk penemuan jasad Peter. Ibunya mengatakan bahwa ia dan suaminya, Luciano, 80 tahun, merasa para petugas telah menyerah. Dia menulis surat kepada Mr. Pangelo tahun lalu dan berkata, "Kami ingin membawa Peter pulang ke rumah di mana dia seharusnya berada di dekat keluarganya. Rasa sakit kami selalu bersama kami." Dia dibunuh 21 tahun yang lalu saat usianya baru 28 tahun. Peter memiliki seorang keponakan perempuan yang cantik dan 2 keponakan laki-laki yang tidak pernah ia lihat atau ketahui. Saya memohon kepada siapapun
yang memiliki hati nurani untuk membantu saya, sekecil apapun, untuk memberitahu saya di mana dia ditempatkan. Hidupnya berhenti di sebuah jalan yang sepi. Jalan Raya Stewart pada tanggal 14 Juli tahun 2001. Ditembak mati oleh Murdoch yang pengecut, yang tidak mau mengungkapkan di mana atau apa yang dia lakukan dengannya. Murdoch diyakini telah membuang mayatnya antara Alice Springs dan Broome, sekitar 1000 mil jauhnya di Australia Barat, sebuah wilayah yang ditutupi oleh gurun yang luas.